Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait kabar yang mungkin Bapak Ibu banyak yang ingin mendengarkan. Di sini cek sekarang Bapak Ibu ya, nama dan kode pelamar prioritas 1, 2, dan 3 P3K Guru 2022. Di sini admin akan memberikan semacam tutorial bagaimana Bapak Ibu bisa menemukan kode pelamar yang nantinya itu akan dipastikan masuk sebagai prioritas 1 Bapak Ibu ya, 2 dan 3 di seleksi P3K Guru tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita akan coba analisis dan tentunya menemukan kode pelamar ya untuk prioritas 1, 2, dan tentunya pelamar prioritas 3 juga seperti itu. Nah, di sini kita deteksi dulu tabelnya Bapak Ibu ya. Di sini kita deteksi dulu tabelnya. Di sini tentunya Bapak Ibu bisa dapatkan caranya adalah pertama Bapak Ibu silakan cari kembali file tahun lalu ya yang berisi pengumuman hasil seleksi tahun 2021. Kemudian di sini Bapak Ibu kita lihat keterangan afirmasinya. Nah, di sini keterangan afirmasinya ya. Ini peserta tahun lalu ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kita sudah tidak hitung lagi karena dia sudah lolos jadi ASN. Jadi istilahnya kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini, kemudian di sini ada kode keterangan afirmasi ya untuk tahun lalu. Jadi untuk kode B ya, kita bisa cek di sini Bapak Ibu ya. Untuk kode B kita bisa lihat di sini untuk kode B di salah satu website ini. Di sini ada kode B mengatakan kode B yang menunjukkan bahwa peserta itu berusia 35 tahun dan berstatus sebagai pengajar aktif sebagai guru selama paling singkat 3 tahun ya, berdasarkan Dapodik. Peserta yang peroleh kode B menerima 15% nilai paling tinggi untuk kompetensi teknis. Jadi istilahnya kode B ini berarti Bapak Ibu itu usianya 35 tahun dan tentunya sudah mengabdi sudah mengabdi 3 tahun ke atas berdasarkan Dapodik. Jadi di sini terdeteksi Bapak Ibu ya. Kalau kita cerdas untuk memikirkan atau menganalisis, di sini sudah terdeteksi bahwa ketika Bapak Ibu mengecek data tahun lalu, pengumuman seleksi tahun lalu, dan mendapatkan nama Bapak Ibu dengan keterangan afirmasi seperti ini, kode B, kemudian YTL, berarti Bapak Ibu itu nantinya akan masuk P3 atau prioritas 3 Bapak Ibu ya. Jadi nantinya Bapak Ibu akan masuk sebagai peserta prioritas 3. Kenapa? Karena di sini posisinya Bapak Ibu ikut seleksi P3K Guru tetapi tidak lulus ya, tidak lulus passing grade. Ceritanya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu tidak lulus passing grade ya. Nah, jadi Bapak Ibu tidak lulus passing grade. Nah, kebetulan di sini keterangan afirmasinya adalah B. B ini kodenya berarti Bapak Ibu ini sudah 3 tahun berturut-turut aktif sebagai guru dan tercatat di Dapodik dan Bapak Ibu berusia 35 tahun ke atas. Berarti resmi bahwasanya Bapak Ibu itu Bapak Ibu itu masuk dalam kategori P3. Seperti itu ya. Kalau misalkan seperti ini, YTL berarti Bapak Ibu tidak mendapatkan afirmasi 35 tahun. Berarti bisa jadi ada dua kemungkinan. Apakah masa pengabdian Bapak Ibu di atas 3 tahun atau masa pengabdian Bapak Ibu di bawah 3 tahun. Kalau sudah ada kode B seperti ini, sudah dipastikan Bapak Ibu P3 apabila keterangannya di sini tidak lulus. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi sudah sangat jelas ya bagaimana cara bijak untuk menemukan kode pelamar prioritas di pengumuman tahun lalu. Seperti itu ya. Nah, mungkin di sini kita bisa cek lagi ya yang lain Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa cek yang lain ya. Di sini tentunya kita bisa ambil lagi untuk data pelamar ya. Nah, di sini yang banyak ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Di sini ada kode juga yang BD. Ada kode B,
kode B, kode B. Di sini ada kode B, tapi dia tidak lulus. Nah, di sini kita bisa istilahnya deteksi dulu Bapak Ibu ya. Kita deteksi dulu di website. Di sini untuk kode B apa artinya ya? Nah, di sini untuk kode B apa artinya? Di sini kan B berarti berusia 35 tahun ke atas dan THK 2 ya. Jadi BD itu berarti dia dapat double afirmasi di tahun 2021 Bapak Ibu ya. Kode B, kode yang menunjukkan bahwa peserta berusia 35 tahun saat melamar dan berstatus pengajar aktif sebagai guru selama paling singkat 3 tahun. Berdasarkan data di Dapodik, peserta yang memperoleh kode B menerima 15%. Jadi kemudian kode D, kode yang menunjukkan bahwa peserta merupakan THK 2 yang masih aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun. Nah, jadi sudah 3 tahun ya. Oke, jadi sudah dipastikan. Kalau misalkan begini posisinya di pengumuman tahun lalu, misalkan nama Bapak Ibu ini, anggaplah ini adalah Ani. Ani ini akan melamar di P3K 2022, tetapi Ibu Ani tidak tahu masuk prioritas mana. Nah, di sini sudah terdeteksi bahwa Ani ini dia adalah THK 2 juga, dan dia juga adalah guru yang berusia 35 tahun ke atas. Berarti dia dapat double afirmasi. Berarti masa pengabdiannya, masa kerjanya ini sudah dipastikan di atas 3 tahun. Kemudian dia tidak lulus Bapak Ibu ya. Aturannya apabila seorang guru itu kategori 2 masuk di database BKN dan terdata di Dapodik, kemudian dia tidak lulus passing grade di tahun 2021, nantinya masuk di prioritas kedua. Nah, seperti itu ya. Jadi Ibu Ani ini masuk di prioritas kedua. Ciri-cirinya apa? Berdasarkan keterangan afirmasi di sini, beliau ini adalah kategori 2 Bapak Ibu ya. Beliau ini adalah kategori 2, sedangkan di sini YTL, berarti dia masuk di prioritas kedua. Nah, bagaimana Bapak Ibu ya? Tentunya pasti Bapak Ibu sependapat dengan admin ya, bagaimana cara menemukan kode bahwasanya Bapak Ibu masuk di pelamar prioritas 1, 2 atau 3. Kemudian kodenya lagi di sini. Misalkan ini Budi, Bapak Ibu ya, Budi. Budi ini ingin mencari ingin mencari apakah dia masuk prioritas 1, 2, 3. Nah, setelah kita cek pengumuman tahun lalunya, keterangan afirmasinya di B. Berarti dia terdata di Dapodik selama 3 tahun ke atas. Artinya paling rendah masa kerjanya ini pasti 3 tahun. Kemudian posisinya YP2 Bapak Ibu ya. Berarti dia PG. Dia passing grade, cuman tidak mendapatkan formasi. Karena dia passing grade dan tidak mendapatkan formasi, maka secara otomatis baik dia THK 2 ataupun guru honorer swasta, kalau dia YP2, YP3, maka secara otomatis dia akan masuk di prioritas pertama. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup gampang ya untuk menemukan istilahnya kode yang menandakan bahwasanya Bapak Ibu itu masuk sebagai pelamar prioritas 1, 2 dan 3. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, informasi terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.